Shalom, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya Sugino MTH, penyuluh agama Kristen non-PNS Kota Salatiga, bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara penyelenggara Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dan sebelum bersama-sama kita menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena atas kasih dan karunia Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami. Terlebih pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau juga masih memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Engkau jaga hati, Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan pada pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh subur di dalam hati kami. Dan kami sungguh rindu kami bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman. Engkau selalu jaga hati, pikiran, mulut anak-Mu ini Tuhan. Sehingga firman pada kesempatan pagi hari ini hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan 16. Dan tema kita adalah generasi emas dan unggul. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengacu pada tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah generasi emas dan unggul. Artinya bahwa kita akan berbicara mengenai suatu generasi dan generasi penerus kita. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa itu generasi penerus. Kapor Smith mendefinisikan generasi sebagai berikut. Generasi adalah sekelompok orang
yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Ini adalah pengertian generasi menurut Coppersmith. Dan Coppersmith membagi generasi menjadi 3 bagian, yaitu generasi X yang hidup dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1980. Lalu ada generasi Y, lahir dari tahun 1980 sampai dengan 1995. Yang terakhir, ada generasi Z, lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Dan jika kita memperhatikan sampai dengan masa sekarang, ternyata bertambah menjadi generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di atas tahun 2010. Lalu selanjutnya kita akan melihat dari pengertian generasi penerus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan generasi penerus adalah generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Saya ulangi, generasi penerus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Dari 2 pengertian ini, pengertian generasi dan generasi penerus, kita bisa melihat betapa pentingnya, betapa vitalnya generasi penerus untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan generasi sekarang agar di masa yang akan datang mereka bisa menjadi generasi yang unggul dan emas. Kalau kita melihat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, pemerintah sekarang ini, pemerintahan Indonesia, sedang berjuang dengan sangat keras untuk mempersiapkan generasi di masa datang. Kita bisa melihat di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan sekarang mulai membaik. Kompetensi guru diperhatikan, kesejahteraan guru diperhatikan, kurikulum sekarang juga diperhatikan yang lebih kompetitif. Di bidang yang lain, di bidang kesehatan, kita juga bisa melihat akses kesehatan bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Perbaikan gizi mulai meningkat. Ini adalah bukti pemerintahan kita serius untuk mempersiapkan generasi di masa yang akan datang. Dan sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung hal ini sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita melihat di dalam perikop yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, ada satu contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh Yakub dalam rangka mempersiapkan keturunannya
untuk menjadi generasi emas dan unggul. Mari kita lihat saudara di dalam perikop Kejadian pasal 48. Dalam perikop pasal 48 dijelaskan, kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan 2, ternyata pada waktu itu Yakub sedang sakit. Dan ada seseorang yang memberikan kabar kepada anaknya Yusuf yang waktu itu tinggal di Mesir, menyampaikan kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Mendengar ayahnya sakit, Yusuf akhirnya bersama dengan anaknya Manase dan Efraim datang ke rumah Yakub di Israel. Sesampainya di rumah Yakub, kalau kita melihat di dalam ayat 3, Yakub mengatakan kepada mereka, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Inilah yang dikatakan oleh Yakub tatkala Yusuf beserta anaknya sampai di rumahnya. Kalau kita melihat, ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana Yakub adalah orang yang sangat beruntung, karena Yakub diberkati oleh Allah, dan Allah menyampaikan kepada Yakub, Allah berjanji kepada Yakub bahwa keturunannya akan menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Artinya bahwa keturunan Yakub akan menjadi banyak di muka bumi. Tidak hanya itu saja, Allah berjanji kepada Yakub bahwa tanah miliknya akan menjadi milik keturunannya selama-lamanya. Suatu hal yang sangat luar biasa yang diterima oleh Yakub pada waktu itu. Lalu jika kita melihat saudara, setelah Yakub berkata demikian, kalau kita melihat di dalam ayat 9 dan ayat 16, lalu Yakub itu memberkati cucunya. Dalam hal ini anak Yusuf, yaitu Manase dan Efraim. Di ayat 9, di sini dikatakan, jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Yakub memberkati kedua cucunya. Dan ini diperjelas juga di dalam ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di muka bumi. Yakub memberkati cucunya. Bahkan tidak hanya itu saja, Yakub juga memberkati anaknya
Yusuf. Di dalam ayat 15 dikatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Suatu hal yang sangat luar biasa. Yakub yang sudah menerima berkat dari Allah, Yakub juga mau memberkati anak dan cucu-cucunya. Dan jika kita melihat dalam kehidupan dunia sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Allah itu sudah tergenapi. Bagaimana kita bisa melihat anak cucu dari Yakub ini betul-betul sudah memenuhi bumi. Bumi sudah dipenuhi oleh berbagai macam penduduk dari berbagai bangsa yang jumlahnya bermiliar-miliar. Ini sebagai bukti bahwa Allah sudah menggenapi janjinya kepada Abraham. Allah sudah menggenapi janjinya kepada Yakub. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub dalam rangka mempersiapkan keturunannya untuk menjadi generasi emas dan unggul, ini patut kita cermati bersama, patut kita contoh, dan patut untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada 3 poin penting, ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Yakub pada waktu itu. Yang pertama, kalau kita mengacu pada ayat 3 dan 4, Yakub itu memberkati cucunya. Selain memberkati cucunya, Yakub juga memberkati Yusuf, anaknya. Tatkala Yakub memberkati cucunya, ini adalah merupakan suatu hal yang menurut saya suatu kebanggaan bagi dia, karena dia bisa melihat anak dan cucunya hadir di tempat itu. Dia juga bisa memberkati Yusuf, diberikan kesempatan untuk memberkati Yusuf dalam kehidupannya. Tetapi yang tak kalah penting yang harus kita perhatikan di sini, Yakub diberkati oleh Allah di dalam ayat 3. Ini ada suatu pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah memberkati Yakub pada waktu itu? Kalau kita melihat di dalam ayat 15 awal, di sini dikatakan akan saya bacakan, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan kita juga perlu melihat di dalam ayat yang ke-16, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Mengacu pada ayat 15 dan ayat 16 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yakub adalah orang yang selalu mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Maka tidak mengherankan jika Yakub ini diberkati oleh Allah. 3 hal di sini. Yakub diberkati oleh Allah. Dia memberkati cucunya, Manasye dan Efraim. Dia juga memberkati Yusuf. Inilah 3 hal penting yang dilakukan oleh Yakub untuk mempersiapkan generasi keturunannya agar menjadi generasi emas dan unggul. Kita patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Yakub.
Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya, karena kita adalah orang yang sudah diberkati oleh Allah, kita harus selalu hidup bersandar penuh kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Yakub. Kita juga perlu mencontoh juga dari Yakub, di mana dia memberkati anak dan cucunya. Artinya bagi kita adalah kita juga harus memberkati anak-anak kita. Kita harus memberkati saudara kita. Yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk yang akan membuat mereka sengsara dalam kehidupannya. Jika itu kita lakukan, saya meyakini bahwa generasi kita yang akan datang akan menjadi generasi emas dan unggul. Selamat mencoba, selamat melakukan apa yang dilakukan oleh Yakub dalam kehidupan kita. Dan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, juga atas permintaan kita pada Tuhan, agar kita memiliki generasi emas dan unggul di waktu yang akan datang. Pasti Tuhan akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami harus mencontoh Yakub dalam kehidupan kami. Kami harus mencontoh Yakub dalam mempersiapkan generasi kami di waktu yang akan datang. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi seperti Yakub, menjadi orang yang diberkati oleh Engkau, menjadi orang yang memberkati anak dan cucunya. Kami ingin seperti Yakub, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalankan perintah-Mu ini. Dan pada kesempatan ini pula Tuhan, kami mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan Yesus selalu berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus selalu berikan hikmat pada mereka, dan biarlah melalui mereka kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami dimanapun berada, khususnya saudara kami yang hidup di daerah bencana. Tuhan Yesus selalu tengok mereka satu persatu. Tuhan Yesus cukupkan segala kebutuhan mereka, dan pakailah mereka Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah secara fisik. Kami sungguh percaya, kami sungguh mengimani Engkau adalah dokter dari segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat sakit penyakitnya, sehingga saudara kami Tuhan bisa pulih kembali seperti semula. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih menjalankan tugas dan pekerjaannya. Tuhan Yesus selalu menyertai mereka.
dan biarlah mereka bisa menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang dilanda suatu permasalahan yang sangat pelik dalam kehidupannya. Tuhan Yesus tengok mereka, Tuhan Yesus tuntun, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami sungguh rindu saudara kami Tuhan bisa kembali mengalami sukacita. Mereka meninggalkan duka citanya karena campur tangan Tuhan. Masalah mereka bisa terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang Tuhan, kami juga berdoa untuk Radio Betani FM yang menjadi mitra kami. Tuhan Yesus berkati perlengkapan yang dipakai oleh radio ini. Tuhan Yesus juga berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan pakailah Tuhan melalui Radio Betani FM ini, namamu khususnya di kota Salatiga semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, rekan-rekan penyuluh di kota Salatiga ini Tuhan. Tuhan Yesus juga selalu menyertai kami, memberkati kami, dan biarlah kami bisa menjalankan tugas dan penyuluhan kami dengan baik, sehingga kami mampu menjadi suluh bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dalam acara suluh pada kesempatan pagi hari ini, kami keluarga besar Kementerian Agama Kota Salatiga mengajak kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini belum berakhir. Mari kita terapkan 5M di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang kedua, yaitu memakai masker dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari keramaian dan kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas di tempat umum. Artinya bahwa kita beraktivitas di luar rumah hanya untuk hal-hal yang penting saja. Yang tak kalah penting juga, selain kita menerapkan 5M di dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah vaksinasi. Jika ada kesempatan untuk vaksinasi, ambillah itu. Karena vaksin itu gratis, pemerintah menyediakan itu bagi kita. Dengan vaksinasi, maka kekebalan kelompok akan segera terwujud. Dan yang tak kalah penting juga, yang paling utama sebagai orang yang beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus adalah berdoa. Kita memohon pada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Saya yakin dengan peran serta kita semua, pandemi COVID-19 bisa kita perangi. Pandemi COVID-19 bisa kita cegah di dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga imun kita.
Tuhan Yesus memberkati.